Dan kita langsung lanjutkan perbincangan. Ini sudah ada Mas Heri Firmansyah. Mas Heri, kalau melihat kan ini sudah cukup 1 minggu begitu ya, kita menyaksikan bagaimana sidang pra-peradilan Peggy Setiawan. Kalau Mas Heri juga pastinya juga mengikuti. Apa yang biasanya menjadi pertimbangan hakim untuk memutuskan dalam hari ini, sidang putusan ini? Iya, memang benar bahwa ketika mau membaca putusan itu nggak boleh hanya melihat isi putusannya aja. Kita akan melihat logika hukum, pendekatan hukum itu secara landasan filosofis, sosiologis, yuridis itu dari pertimbangan hukum hakim. Ini yang tentu sebentar lagi akan kita dengarkan ya, karena kedua belah pihak kan sudah berusaha memenuhi segala hal yang berkaitan dengan katakanlah proses hukum yang dia jalani. Menghadirkan saksi, menghadirkan ahli. Nah, apakah kemudian itu semua dipertimbangkan? Karena mungkin saja ada hal yang tidak dipertimbangkan atau misalnya keterangan ahlinya sama sekali nggak dipertimbangkan, misalnya bisa ya, seperti di antara kedua belah pihak. Itu kewenangan hakim, tapi tentunya kita dari sisi orang yang mengajukan pasti akan ada sedikit ya dongkol ya hati. Kekecewaan ya, kok sampai tega-teganya nggak dipakai. Minimal ada pertimbangan sedikit yang menggunakan itu. Tapi kita tidak bisa kemudian memaksakan hal itu semua. Dalam ranah prosedur hukum itu memang jadi bagian hakim dalam hal memutus yang tidak bisa kita ganggu gugat begitu ya. Itu proses yang menurut saya penting untuk memastikan apakah ini bicara tentang prosedural seperti keyakinan tim Dufkum Polda Jabar atau ini akan bicara secara material penetapan tersangka itu. Maka keterangan saksi tadi menjadi relevan. Dan kemudian pertanyaan lanjutannya, apakah pertanyaan awal yang diajukan oleh hakim setiap membuka sidang ketika ahli diajukan itu kan selalu bertanya tentang apakah pra-peradilan itu menguji hal yang di luar formil atau tidak. Ini kan mencoba untuk melimitasinya. Nah, ketika tadi jawaban dari kedua ahli itu bertentangan, tinggal bagaimana hakim kemudian mengarahkan keyakinannya tadi. Nah, masalah keyakinan itu kan harusnya tidak timbul dengan sendirinya. Sama seperti penyidikan yang harus berdasarkan minimum 2 alat bukti, maka keyakinan hakim pun harus didasarkan pada minimum 2 alat bukti, karena itu adalah proses untuk masuk ke pintu masuk awal, ini perkara pidana atau bukan. Dan apakah kemudian dia pelakunya atau bukan. Ini bicara tentang pra-peradilan yang berdasarkan putusan Mahkamah Konstitusi yang terbaru kemarin 214 PUU 12 Romawi tahun 2014. Nah, ini persoalan mendasarnya. Dan di publik ini kan sebenarnya ingin mengingatkan bahwa kasus ini bisa muncul itu sebenarnya bukan karena tindakan naturaliah atau sewajarnya dari katakanlah Polres Cirebon atau Polda Jabar ketika 8 tahun yang lalu, tapi mungkin dianggap kan ada tekanan publik saat itu. Nah, ini yang jadi proses yang bersoal. Dan yang kedua, kita akan melihat apakah tindakan di tahun 2016 oleh penyidik yang sebelumnya itu akan berkaitan dengan putusan hari ini, yang notabene dalam kasus Peggy Setiawan sudah bukan Polres Cirebon yang pegang perkaranya, tapi sudah di take over ke Polda Jabar. Nah, ini bisakah dipandang sebagai suatu celah hukum oleh hakim yang menyalahkan tindakan itu, atau malah bisa menguatkan karena menganggap bahwa ini tidak ada kaitannya dengan yang di tahun 2016, tapi ini murni ada tindakan yang berproses lain. Tapi nampaknya sulit kalau tidak dikaitkan dengan tahun 2016 ya. Karena itu kalau kita melihat pandangan dari tim kuasa hukum kan itu kemudian dikaitkan dengan 2016 dan menghadirkan saksi. Maka dia mencoba untuk menggali secara kualitas. Bukan hanya bicara minimum 2 alat bukti dari kuantitasnya saja. Nah, ini jadi persoalan dalam ranah praktik. Saya berpraktik sebagai lawyer dan juga sebagai ahli pidana. Ini yang kadang kita susah untuk menjelaskan, bahkan ketika jadi dosen di Fakultas Hukum Universitas Tarumanegara pun pertanyaan teman-teman mahasiswa itu sangat kritis. Ini yang salah ini kuhapnya dalam hal menjelaskan secara teori atau praktek yang menjauhi teorinya. Nah, harusnya kan ada ketetapan sikap ya, istiqomah di jalannya. Ini yang mana nih gitu yang mau dijalankan? Apakah dia akan bicara kalau penetapan tersangka nggak akan menyinggung materialnya? Karena pada hakikatnya memang agak susah. Kalau hanya menguji berarti proseduralnya selesai di situ. Ya, Mas Heri, sebetulnya kita kembali lagi deh mungkin ke sidang pra-peradilan itu sebetulnya juga dibacakan kembali kan ya oleh majelis hakim atau hakim tunggal itu nanti urutan yang disampaikan pada saat pemohon ini menyampaikan permohonan, lalu juga pembuktiannya dan lain sebagainya, itu nanti semua lengkap dibacakan itu. Iya, itu semua jadi bahan pertimbangan hukum hakim. Artinya hakim mempertimbangkan dong seharusnya. Iya, cuman kan tadi kita tidak tahu bagian mana yang kemudian jadi pertimbangan. Apakah kemudian
ya Anda saya berikan hak hukumnya, Anda penuhi, tapi untuk bagian menilai itu, menakar itu bagian wewenang saya. Nah, sehingga ketika ahli pun misalnya contoh keterangan ahli dihadirkan, ahli akan mengatakan bahwa untuk menakar alat bukti ini ketika sudah masuk ke proses pra-peradilan bukan lagi keyakinan penyidik. Baik. Tapi bagian dari domain kewenangan hakim untuk memutus itu. Baik, Mas Heri. Gitu. Ini masih menarik sekali ya, tapi kita akan lanjutkan lagi nanti di segmen berikutnya. Tetap bersama kami di Breaking News TV One.